konveksi. 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 Udah, konveksi, jahit apa? Garmen kita Pak Haji. Yang jahit apa? Jahit baju, produksian baju, baju koko, kaos, mukena, brand-brand masuk ke kita. Nah itu masarin sendiri atau maklun orang di tempat kita? Maklun orang di tempat kita sama masarin sendiri. Masarin sendiri. Iya. Jual kemana? Ada yang ke Aceh, ke Bandung, banyak Pak Haji keluar. Siapa kota. yang masarin? Saya. Jadi berangkat ke Aceh? Enggak. Door to door? Enggak. Mereka udah PO ke saya, tinggal saya bikin aja. Cuman saya sistemnya FOB. Jadi FOB itu singkatan dari apa atau FOB apa itu, artinya? Jadinya bahan dan lain-lain itu di saya semua. Jadi mereka tinggal masarin aja. Tinggal pesen. Jadi buat orang brand-brand besar Pak Haji seperti orang Bandung gitu kan, mereka jualan live gitu di TikTok. Nah mereka tinggal pesen ke kita misalnya 10.000 pieces, 5.000 pieces gitu, kita bikinin. Nanti dia kasih kode ukurannya S, M, L, ya, 3L betul. gitu? Iya betul. Oke. Saya seneng banget Pak Haji datang ke sini karena saya udah 2 tahun ini mengamalkan ilmu RDAY. Tapi nah, baru ibu kesini sama siapa? Baru kesini Pak Haji. Ibu kesini sama siapa? Ini sama suami saya. Udah nikah berapa tahun? Udah 10 tahun Pak Haji. 10 tahun. Ya. Dapat anak gak? Dapat punya anak. Berapa? Dari saya 1, bawaan suami 2. Jadi 3. ibu sama suami yang pertama anaknya berapa? Saya 1 aja ini Pak Haji. Oh nah ini bapak sama istri yang pertama dapat anak berapa? 2. 2. Sama suami yang kedua nih? Sama istri yang kedua? 1. Oh 1. Oh 1. Iya. Masalahnya apa? Jadi garmen saya itu, konveksi saya itu rame Pak Haji. Cuma kayaknya kosong gitu perasaan saya ya gitu. Karena saya kan memainkan bukan uang bank Pak Haji, tapi memainkan investor. Jadi investor ini sekarang Bos, nih gua kasih tahu bos. Kenapa lo usahanya kurang dan kurang? Karena di otak lo modal. Nggak boleh bos. Di otak lo tuh harus, ya, orang usaha tuh bukan uang tapi otak. Makanya lo lihat orang Cina. Ini orang Cina Pak Haji. Iya orang Cina, tapi kan dia udah Cina kadaluarsa. Lo Cina kadaluarsa. Lo lihat orang Cina dulu. Dia tidak butuh modal. Bahkan dia nggak pinjem duit. Bahkan dia nggak cari modal. Tapi yang dia pakai apa? Otak. Yang dipakai otak. Kreatif otak. Kalau lu apa-apa modal. Sampai kapanpun nggak akan maju. Jadi kreatif. Apa tuh kreatif? Bikin orang senang. Bikin orang bahagia. Bikin orang produktif. Nanti lo otomatis Tuhan kasih jalannya masih bos. Kalau lo kan nggak otaknya. Modal. Gimana caranya nih nambahin modal? Gimana nih caranya nambahin modal? Gimana nih caranya nih upgrade mesin? Gimana nih caranya nih? Nggak boleh bos. Itu nggak berlaku kalau di RDAY. Di RDAY itu otaknya apa? Kreatif. Coba bos, kalau lu datang ke tempat lain, mau privat aja lo wajib sedekah 10 juta. Nggak bakal mau lo, sampai modal nggak bakal mau. Tapi kok di RDAY mau, karena gue kemas. Gimana caranya lo pasti mau. Gimana caranya pasti mau. Gue kemas. Nah jadi nggak butuh modal. Kalau butuh modal mana ada. Cuman ngomong begini aja 10 juta. Nggak ada. Orang cuman ngomong begini 10 juta. Di mana ada? Nggak ada. Orang dokter aja konsultasi aja paling mahal berapa sih? 500.000 atau 1 juta atau istilahnya lawyer pengacara aja hitungannya per jam aja berapa? Nggak sampai 10 juta. Kok bisa? Dikemas. Nah mbaknya juga begitu. Jadi jangan modal. Saya nggak setuju.
Iya sih ya. Sama Pak Haji. Nih para investor juga sama aja. Apa namanya sekarang tuh dia udah kayak udah dapat keuntungan dari kita gitu. Tapi sekarang tuh mulai kayak rewel ya. Jadi diambil-ambilin sedikit-sedikit. Iya. Yang tadinya kita itu berputar Pak Haji. Karena kan kita orderan bukan sedikit ya, tapi banyak gitu kan. Karena saya itu nggak pernah ibaratnya nggak mau pakai uang bank. Karena saya pikir udah ready ya kita bayar ke investor gitu kan. Soalnya di otak lo bos, kalau gue lihat bos, isinya cuman nambah modal. Gimana caranya nambah modal? Karena Gimana? kita banyak Pak Haji. Apa? Karena hutang kita banyak Pak Haji. Ya jangan takut, sekarang lo utang atas izin Allah bukan atas izin Tuhan. Udah atas izin Tuhan, tenang aja nanti Tuhan yang nyelesain. Cara ngadepin para investornya gimana Pak Soalnya kan Haji? udah banyak uang yang berantakan dari awalnya Pak. Nah itu dia dengan lo gaya 69. Sambil gaya 69 sambil ngobatin mata lo, sambil lo ngomong. Pasti utangnya gue bisa lunasin semuanya minggu ini. Pasti gue bisa lunasin. Sambil lo ngemot. Karena pada saat lo melakukan itu keromantisan luar biasa. Tadi malam, 2 malam yang lalu, ada tamu gue bilang kemari. Waktu itu di bulan Mei. Pak Haji, saya pasti punya kantor di pinggir jalan. Pasti. Dan dia kunci itu tidak nanya gini. Duitnya dari mana? Keblok. Nggak taunya yang beliin mertuanya yang laki. Dan sekarang itu rumah jadi milik dia. Tadi malam, 2 malam yang lalu, dia kesini cuman ucap syukur. Alhamdulillah. Saya juga ada itu Pak Haji. Saya pernah ikutin kayak Pak Haji. Dia bilang, Pak Haji kan suka bilang, usap-usap tuh tembok. Saya konveksi jujur punya saudara. Tapi sekarang tuh uangnya tuh diambil-ambilin Pak Haji. Nah lo bilang dong, pasti nggak diambil-ambilin. Nah, dia dengan alasan dia mau plastik kan. Makanya saya bingung banyak. Lo lawan bos, karena lo nggak gablek modal, lo cuman modalnya mulut, lo pakai mulut. Jadi kata Allah gini, lo punya apa? Duit, berbuat pakai duit. Lo punya duit gak? Nggak punya. Jangan banyak ngomong. Orang kalau nggak punya duit nggak boleh banyak ngomong. Gue bisa banyak ngomong karena gue banyak duit. Kameramen nggak banyak ngomong karena dia nggak punya duit. Nah, sama saya juga Pak Haji kan itu tempat konveksi itu punya tante saya lah ya. Saya dibangunin sama dia. Nah bisa gak lu jangan komen? Nah saya pengen tuh, saya tuh pengen punyain itu gitu kan. Boleh. Musap-musap temboknya. Minggu ini jadi milik. Iya boleh. Gitu, Tapi kan lu nggak hanya itu. Tapi lu kadang kalau berdua suka ngomong, gimana nih pemilik modal narikin uang mulu. Nih lo ngomongnya begitu nggak boleh. Orang kalau nggak punya duit nggak boleh banyak ngomong. Yang boleh banyak ngomong hanya yang punya duit. Kayak gue ini banyak duit. Gue doang yang boleh banyak ngomong. Dia nggak punya duit, nggak boleh banyak ngomong. Dia nggak punya duit, nggak boleh banyak ngomong. Hanya ngomong sekedarnya aja. Yang banyak gue. Kenapa? Karena gue yang punya duit. Nah lu juga kan nggak punya duit. Nah lu nggak boleh banyak ngomong. Lu kan banyak ngomong berdua sama bini lu. Gimana nih? Enggak. Lo baca di kertas. Sifat 18. Ada gak tuh? Saya iya. Kita lagi laporin ini Pak Haji. Nggak boleh. Aku mandi tengah malam Pak Haji jam 12. Oke. Itu wajib. Tapi yang pantang kalau orang nggak punya duit, nggak boleh komen dan nggak boleh curhat. Bahkan kita kalau di meja makan nggak boleh ngomong karena kita nggak punya duit. Nggak ada kita hak untuk ngomong, diem aja dengerin orang yang banyak yang punya duit. Siapa tuh yang punya duit? Orang tua kandung kita. Kalau memang adik kita yang sukses, biarin adik kita yang ngomong karena dia punya duit. Kita nggak punya duit. Investor aja yang ngomong. Iya, jadi investor. Artinya gimana Pak Haji? Biar mereka tuh luluh. Ya lu jangan komen, lu kan berdua komen. Lu kan kalau berdua nih ngomong dalam hati nih. Kalau berdua lu suka ngomong di meja makan atau di rumah sambil duduk lo ngomong. Gimana nih pemilik duit ngambil lama-lama ntar habis nih modal kita. Yang ada utang. Itu yang nggak boleh bos. Uangnya itu kan karena dari pertama awalnya itu saya memang nggak ada itu yang saya bingungin gitu. Bos, dulu bos. Gue pada saat ngerintis RDA tanya Haji Marco. Gue hanya terima tamu
Di ruangan gue sana udah selesai gue pulang. Gak bisa banyak ngomong. Sekarang gue banyak ngomong karena ada duit. Karena ada duit. Kalau gak ada duit gak ngomong. Gimana tuh caranya lagi? Ya lo diem berdua, jangan ngebahas saudara lo itu yang mau narik modal. Kalaupun dia mau narik modal, kalaupun dia mau ngusir lo diem. Lo kan enggak. Gimana nih? Kalau kita suruh pindah, kita pindah ke... Nggak boleh, bos. Jadi hak bicara lo sementara dikebiri dulu. Itu yang bikin lo kaya raya. Itu yang bikin lo kaya raya. Lo lihat deh orang Cina zaman dulu nggak banyak ngomong. Tahu-tahu zep, tahu-tahu zep, tahu-tahu zep. Kantornya boleh di gang-gang, tapi dia punya tabungan deposito di bank banyak banget. Kalau di Indonesia, orang Indonesia kan enggak. Banyak ngomong. Duit nggak ada ngomong mulu. Duit banyak ngomong. Tong nyari bunyinya. Ya betul? Janganlah bos. Udah tahu lo lagi tempat numpang. Modal dipinjemin. Ngomong aja nggak boleh, prihatin bos. Prihatin. Iya adepin, prihat. Nanti ada aja duitnya. Jadi mulai ntar gue pulang dari sini gue nggak boleh dong ngebahas, bos, saudara lo tuh kurang apa? Udah ngasih modal, oke lah dia ngambil untung, nggak apa-apa. Tapi kan kita minjem tanpa jaminan, tanpa kalau misalnya tanpa pengembalian, ini tanpa jaminan. Istilahnya KTA, kredit tanpa agunan. Walaupun dia ngambilnya banyak, nggak apa-apa. Yang penting kan kita bisa belajar usaha. Tapi kok lo malah dibarengin sama komen. Enak di dia ya, kita dijadiin apa namanya? Dijadiin. Lu ngomong begitu nih, gua kepel betul ya? Iya dia. Iya nih lu tuh. Mumpung lo gak lihat tahu dia gue kepelin tahu. Oh berarti saya kan nggak pernah dengar kalau dia pernah komen ke saya ya, mungkin dia geremet sendiri kayaknya. Iya dia geremet. Gue kerja. Dia menggeremat dia. Iya. Gue capek-capek kerja. Dia yang ambil untungnya. Iya sedih tapi kan lo dikasih kesempatan sama Allah, wasilahnya lewat dia kasih modal, dia kasih tempat. Harusnya lo banyak bersyukur. Lo nggak banyak bersyukur bos. Lo yang ada banyak ngeluh. Boleh gak? Nggak boleh. Karena uangnya segitu-gitunya gitu Pak Haji. Kan nanti ada pertolongan dari Allah. Makanya kurangin tuh komen. Kurangin gerundel apa kalau bahasanya kalau gerundel? Gerutu. Nah gue setuju. Kurangin gerutu. Lo tuh gerutunya ada. Duitnya dia mau kita pakai tapi kita gerutu. Nggak boleh. Ikhlasin ya Pak Haji ya. Nggak ada kata ikhlas, kan kita bukan kiai. Legowo, ya. Lapang dada. Kadang lapang dada tuh susah Pak Haji gitu. Harus belajar. Orang yang hobinya gerutu, ekonominya standar. Kok gitu Pak Haji? Ini contohnya kameramen. Ini gerutu mulu dia. Udah kurang apa? Nggak boleh. Terima aja. Nggak boleh gerutu. Kita nih suka gerutu. Nggak boleh bos. Tempat udah dikasih. Modal udah dimodalin. Tapi kita gadang gerutu. Kita yang ngadepin, dia terima bersih. Atau apalah bahasanya gerutunya lo. Nah tuh udah mulai dicongkel bos. Itu yang bikin lo kaya raya. Menyadari itu semua Pak Haji. Makanya kita kan setiap hari bersyukur gitu. Kayak sedekah subuh dan melakukan. Pokoknya intinya gini bos. Lo paksain sedekah subuh jangan bolong. Iya. Minimal 100.000 minimal, nggak boleh kurang. Paksain. Iya, Pak Haji. Sedekah Jumat barokah jangan bolong. Paksain sedekah Jumat barokah jangan bolong. 1 juta. Wajib ke anak yatim kurung, anak yatim umroh, anak yatim tahajud. Ketiga nih lebih dahsyat. Paksain sholat ba'diyah qobliyah nggak boleh bolong.
Gitu. Iya kalau yang muslim. Kalau yang muslim. Kalau yang nggak muslim nggak berlaku. Yang muslim sholat ba'diyah qobliyah nggak boleh bolong. Soalnya apa? Kalau lu sholat ba'diyah qobliyahnya bolong, sedekah subuhnya bolong, dan sedekah Jumat barokahnya lu bolong, lu punya motor cicilan, lu punya mobil cicilan, lu punya tempat usaha cicilan atau pinjaman, motor pinjaman, mobil pinjaman, modal pinjaman. Lalu paksain, minimal sedekah subuh nggak boleh bolong, sedekah Jumat barokah nggak boleh. Terakhir, biar hajat lo cepat terkabul. Lo berdua hilangin gerutu, dah itu aja. Lo tuh suka gerutu. Karena kalau orang gerutu, kebaikan lo kebakar. Kayak orang ngerokok, cepet habis tembakonya karena dibakar. Tapi selama itu nggak dibakar, rokoknya yang utuh, awet. Jadi kalau gerutu itu kayak orang bakar cerutu, nggak boleh. Jadi lo mesti legowo. Terima apa yang udah Tuhan kasih. Kebetulan lo lagi dikasih sama Tuhan, partner lo yang karakternya seperti itu. Lo mau perbaikin? Nggak bisa, emang udah begitu karakternya. Emang dari lahir. Bos, kalau bisa partnernya Tuhan aja, juru selamat kita aja udah, jangan pakai yang lain. Hah? Nggak boleh gerutu. Bisa gak lo gerutunya? Jadi kalau lo, jadi gini bos, gerutu lo hilangin, besok lo datang lagi kapan waktu, privat lagi, modelnya kayak kemarin tamu gue ini, dia datang kemari ngucapin syukur, dapat kantor rumah di pinggir jalan tanpa beli, yang beliin mertuanya. Nah lo juga begitu, Pak Haji, saya mau privat lagi ngucap syukur, alhamdulillah sekarang yang ngasih modal Tuhan langsung. Ah ya udah.